Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada tahap sortasi kering. Kemudian tahap apa lagi? Mari kita lihat. Nah, kita masuk ke tahap ketujuh, yaitu pengepakan dan penyimpanan. Untuk apa tujuan dari pengepakan dan penyimpanan? Tujuannya adalah untuk melindungi agar Simplicia tidak rusak atau berubah mutunya karena beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi penting sekali ya pengepakan dan penyimpanan ini, kita untuk menjaga mutu dari si Simplicia ini ya, agar tidak rusak, karena kan terkadang ada beberapa faktor ya, baik itu faktor dari luar, dari dalam, yang bisa menyebabkan kerusakan dari Simplicia itu sendiri. Nah, apa saja sih faktor tersebut? Nah, di sini saya akan tampilkan. Yang pertama itu adalah faktor-faktor dari luar ya, itu seperti cahaya matahari ya, kemudian oksigen, kemudian reaksi kimia pattern, kemudian dehidrasi, kemudian penyerapan air, kotoran atau serangga. Jadi ketika kita sudah mengepak Simplicia, usahakan ya untuk ditempatkan di tempat yang tidak langsung terpapar sinar matahari, seperti itu ya. Kemudian juga kita pastikan tempat itu cukup oksigen, kemudian juga di situ tidak ada kotoran binatang seperti kotoran tikus dan sebagainya. Jadi pastikan tempat itu memang tempat yang baik, yang sudah kita bersihkan, yang memang cahaya matahari itu cukup tapi tidak langsung terpapar ke sampel, dan juga tidak ada serangga di tempat tersebut ya. Lalu jika diperlukan dilakukan penyimpanan, sebaiknya Simplicia disimpan di tempat yang kering. Nah, jadi tempatnya itu harus kalian pilih, yaitu tempat yang kering, tidak lembab. Kenapa? Karena kalau lembab itu akan mudah ya muncul mikroorganisme, salah satunya itu jamur ya. Jadi memang tempatnya harus kering. Namun ya, tempatnya juga terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, walaupun tempatnya kering tapi tidak juga kita tempatkan misalnya di dekat jendela, di mana itu matahari langsung ya mengenai sampel, tidak seperti itu juga. Jadi memang ditempatkan di sudut di mana matahari juga bisa masuk, namun tempat itu tidak lembab ya gitu, seperti itu. Nah, ini tahap terakhir dari pembuatan Simplicia itu adalah pemeriksaan mutu. Nah, ini tahap yang paling penting ya, tahap penutup. Nah, di sini Simplicia itu harus memenuhi persyaratan umum untuk Simplicia seperti yang disebutkan dalam buku Pharmacope Indonesia, kemudian Extra Pharmacope Indonesia, atau Materia Medica Indonesia. Nah, jadi kita mengacu pada buku-buku ini, apakah Simplicia yang kita buat sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh buku ini. Jadi itu penting sekali ya. Nah, secara umum Simplicia harus memenuhi persyaratan kadar air yang tepat, tidak berjamur, tidak mengandung lendir, tidak berubah warna atau berubah bau, serta tidak terserang serangga. Nah, itu syarat umumnya ya. Jadi dia itu tidak boleh yang pertama itu tidak berjamur, kemudian juga kadar airnya itu, kandungan kadar airnya itu sesuai standar, kemudian tidak berlendir, lalu warnanya juga tidak berubah, kemudian tidak menghasilkan bau yang berbeda, lalu tidak juga diserang oleh serangga. Nah, jadi suatu Simplicia dapat dinyatakan bermutu jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam buku-buku yang bersangkutan. Jadi kita memang seperti mengacu pada buku itu. Kalau memang sekiranya Simplicia kita setelah kita cross check kembali ternyata semuanya sesuai dengan buku itu, maka bisa dikatakan Simplicia kita sudah sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditetapkan oleh buku tersebut. Secara umum, Simplicia dikatakan tidak memenuhi syarat
jika misalnya kekeringannya kurang. Nah, jadi terkadang ada Simplicia itu saat proses pengeringan itu tidak merata keringnya ya. Jadi masih ada bagian-bagian yang basah atau mengandung air. Nah, itu tidak lulus uji ya, tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian apalagi ditumbuhi kapang ya, jadi ada jamur, ada bagian yang ditumbuhi jamur karena mungkin masih mengandung air gitu ya. Jadi ada seperti nanti bagian yang putih-putih gitu ya, karena ditumbuhi oleh kapang. Lalu apalagi mengandung lendir. Kenapa? Karena juga tadi proses pengeringannya tidak merata seperti itu. Lalu warnanya berubah, tidak sesuai dengan warna yang seharusnya. Lalu yang terakhir itu ada serangga pada Simplicia tersebut. Nah, jadi itu bisa dikatakan jika kita menemui semua faktor tersebut pada Simplicia tersebut, maka bisa dikatakan bahwa Simplicia kita itu tidak memenuhi syarat. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya tentang keunggulan Simplicia. Nah, yang pertama, efek sampingnya relatif lebih kecil daripada obat-obatan kimia karena berasal dari alam. Jadi memang Simplicia atau obat herbal itu bisa dikatakan efek sampingnya itu kecil atau bahkan tidak ada ya. Jadi sangat aman bagi tubuh kita untuk dikonsumsi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang bila kita bandingkan dengan penggunaan obat-obatan kimia seperti itu ya. Kemudian apalagi keunggulannya, yaitu komposisi yang saling mendukung untuk mencapai efektivitas pengobatan. Jadi terkadang ya satu sampel Simplicia itu dia memiliki beberapa khasiat gitu, beberapa khasiat dalam penyembuhan obat gitu. Jadi misalnya ada suatu Simplicia, ada referensi yang mengatakan ini baik untuk menurunkan kadar kolesterol, tapi di sisi lain juga dia baik untuk misalnya asam urat atau untuk hipertensi. Jadi banyak itu efektivitas pengobatannya itu banyak dalam satu sampel. Jadi sangat bagus ya untuk kita konsumsi. Kemudian yang ketiga itu keunggulannya adalah lebih sesuai untuk penyakit metabolik dan degeneratif. Namun ya, di balik keunggulan Simplicia juga ada kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Yang pertama, yaitu memiliki efek farmakologis yang lemah. Ya, karena memang kita memakai bahan baku dari alam ya, jadi efek farmakologisnya itu masih cenderung lemah seperti itu. Kemudian bahan baku yang belum terstandar. Yang ketiga kekurangannya itu adalah sebagian besar belum dilakukan uji klinis. Nah, terkadang kita menemukan banyak sekali potensi obat dari bahan alam, hanya saja mungkin belum dilakukan uji klinis lebih lanjut ya. Yang keempat kekurangannya itu adalah mudah tercemar berbagai mikroorganisme. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa terkadang pada proses pengeringan tidak semua Simplicia atau irisan Simplicia itu kering dengan sempurna. Nah, bagian-bagian yang tidak kering secara sempurna itulah bisa dijadikan media tumbuh bagi berbagai mikroorganisme. Salah satu contohnya adalah kapang ya. Nah, kemudian kita masuk ke persyaratan serbuk Simplicia. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, kadar air kurang dari 10%. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa kadar air dari serbuk Simplicia kita itu adalah kurang dari 10%. Kemudian yang kedua adalah angka lempeng total, yaitu juga harus kurang dari 10. Yang ketiga adalah angka kapang dan khamir, juga kurang dari 10. Kemudian mikroba patogen, jadi mikroba yang menyebabkan penyakit. Jadi kandungan mikroba patogennya harus negatif ya, tidak boleh ada mikroba patogen apapun di dalam Simplicia itu ya, harus benar-benar bersih dari patogen-patogen. Yang kelima adalah aflatoksin kurang dari 30 bpjs. Nah, apa itu aflatoksin?
Aflatoksin adalah segolongan senyawa toksik yang dikenal mematikan dan karsinogenik bagi manusia dan hewan. Nah, karsinogen ini adalah yang menyebabkan kanker ya, baik itu pada manusia maupun pada hewan. Nah, larutan dengan konsentrasi 1 bpjs artinya mengandung 1 gram zat terlarut di dalam tiap 1 juta gram larutan atau 1 mg zat terlarut dalam tiap 1 kg larutan. Seperti itu ya pengertiannya. Lalu kita masuk ke tata nama Simplicia. Yang pertama, dalam ketentuan umum Farmakop Indonesia, nama Simplicia nabati ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies dari nama tumbuhan tersebut. Kemudian diikuti nama bagian tanaman yang kita gunakan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk Simplicia nabati yang diperoleh dari beberapa macam tanaman dan untuk eksudat nabati. Nah, saya kasih contoh, misalnya genus ditambah dengan nama bagian tanaman. Contohnya Blumea balsamifera, tambah daun itu jadinya Blumea folium. Kemudian yang kedua Rhesus palmatum ditambah akar jadinya Ray radix, dan yang terakhir Myristica fragrans tambah buah menjadi Myristicaceae semen. Nah, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya tentang proses pembuatan Simplicia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.